Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septrisan Widi Gusti Nainggolan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan IPS. Ini adalah kartu peserta saya. Hari ini, Senin 30 November 2020, pukul 10 WIB, saya siap melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SMP Negeri 1 Tuka pada kelas 9 dengan materi pembelajaran dinamika penduduk benua Asia. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Berarti sudah siap untuk belajar hari ini ya? Sudah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silakan atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dalam pembelajaran ini. Marilah kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Ibu absen dulu ya. Semua hadir anak-anak? Hadir, Bu. Ibu panggil dulu namanya satu-satu ya. Auren, ya. Aurora, Hadir, Bu. ya. Grace, Hadir, Bu. Putri, hadir Bu. Ida Lora, Hadir, Bu. kita rapikan dulu waktunya, mejanya. Kalau ada sampah di bawah meja, di bawah waktu, Bu minta tolong dulu dikutip, ya. Supaya apa? Supaya kita nyaman mengikuti pelajaran hari ini. Ibu mau memotivasi diri kalian dulu, supaya apa? Supaya bisa nanti memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Materi kita yang akan kalian pelajari hari ini tentang dinamika penduduk Asia. Jadi apa untungnya kalian mempelajari materi ini? Untungnya banyak nak, karena kita merupakan ya penduduk dari benua Asia. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bagaimana penduduk dari benua Asia, kan gitu kan? Jadi ibu harapkan juga untuk pelajaran hari ini anak-anak semua harus mendengarkan ya, menyimak ya, supaya apa? Memahami pelajaran hari ini. Ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Yang pertama, ya, nanti ada ibu kasih peta, ya. Peta itu mengenai kepadatan penduduk benua Asia, ya. Di peta itu nanti kamu harus mampu menjelaskan, dari peta itu kamu harus mampu menjelaskan jumlah dan persebaran penduduk benua Asia, ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang harus kamu capai dengan membaca teks nanti dari bukumu, ya, kamu bisa mendeskripsikan komposisi penduduk benua Asia. Kemudian yang ketiga, nanti kamu ibu bentuk dalam kelompok diskusi, ya. Nanti kamu akan diberi LKPD yang berisi masalah-masalah tentang penduduk benua Asia. Nanti itu akan kamu diskusikan mengenai hubungan, ya, pertumbuhan dan kualitas penduduk benua Asia. Selanjutnya, dalam diskusi kelompok itu kamu juga harus mampu menganalisis ya agama dan budaya penduduk benua Asia. Dan yang kelima, keenam, setelah kamu nanti diskusi kelompok, ya, kamu akan membuat hasil diskusinya, dan hasil diskusinya itu nanti akan kamu presentasikan ke depan kelas bersama kelompoknya masing-masing. Jadi 5 ke 6 nanti itu kamu harus mampu ya menyajikan hasil diskusi kelompok kamu dengan cara mempresentasikannya di depan kelas. Inilah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai dalam pembelajaran hari ini. Ke papan tulis, ya. Di sini ada yang ditampilkan mengenai peta kepadatan penduduk benua Asia. Ya. Karena kan yang kita bahas sekarang materi kita tentang dinamika penduduk Asia. Di sini ada yang ditaruh peta kepadatan penduduk Asia, ya. Nah, dari peta ini, ya, nah, ini kita bisa ketahui, ini ya, jumlah penduduk benua Asia. Jumlah penduduk benua Asia tahun
itu jumlahnya sekitar 4,6 miliar. Ya, 4,6 miliar jiwa. Itulah jumlah penduduk benua Asia di tahun 2019. Ya, dari penduduknya yang banyak ini, ya, karena benua Asia merupakan benua yang paling padat penduduknya. Selain luas penduduknya juga padat penduduknya karena mencapai 4,6 miliar ya jiwa penduduknya. Ini dilihat ya dari pertumbuhan di tahun 2019 sampai tahun 2020. Ada pertumbuhannya itu sekitar 0,86% pertumbuhan jumlah penduduk benua Asia. Jadi sekitar 31 juta jiwa ya bertambah dari tahun 2019 ke 2020. Makanya sampai saat ini banyaknya jumlah penduduk benua Asia sekitar 4,6 miliar jiwa. Contohnya ya negara yang membuat penduduknya itu banyak di benua Asia itu ada apa nak? Siapa? Cina, apa lagi? Ya, India, apa lagi nak? Indonesia. Jadi Cina, India, Indonesia itu merupakan negara yang ada di benua Asia, ya kan? Yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Kita bayangkan udah 3 negara di Asia menyumbangkan penduduk terbanyak di benua Asia, itu ya, makanya sampai 4,6 miliar. Penduduk Asia tadi itu tersebar tidak merata. Yang 4,6 juta jiwa itu persebarannya tidak merata di setiap wilayah yang ada di benua Asia. Nanti itu kalian akan bahas di dalam diskusi kelompok yang akan dibagikan nanti LKPD-nya, ya. Kita lanjutkan ke komposisi penduduk, ya. Komposisi penduduk ini dikelompokkan penduduk itu. Ini ibu kelompokkan berdasarkan usia, ya. Ada sekitar 25% usia di bawah 15 tahun, ya. Kemudian 67% penduduknya itu usia 15 sampai 64 tahun. Dan 8% itu usianya di atas 65 tahun. Kalau usia yang sebesar 25%, ya, itulah yang di bawah 15 tahun, itulah yang belum produktif, ya. Belum produktif artinya dia belum mampu bekerja. Kemudian usia produktif 15 sampai 64 tahun. Dan usia yang tidak produktif lagi 65 tahun. Itu komposisi berdasarkan usia. Di sini ada pertumbuhan dan kualitas penduduk benua Asia. Nanti ini yang akan dibahas oleh kelompok 3. Ya, peta ini tentang peta persebaran agama yang ada di benua Asia. Agama apa saja, kemudian agamanya itu di wilayah mana aja. Contohnya kalau dia misalnya negara Jepang, agamanya itu apa? Pokoknya di Asia. Disinilah asal mula agama-agama di dunia. Kemudian tersebar ke beberapa wilayah berbagai wilayah di dunia. Ya, yang ibu tampilkan untuk merangsang pemikiran kalian supaya siap mengikuti pelajaran tentang dinamika penduduk Asia. Ayo, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Saya Bu. Ayo Tasya. Gambar penduduk benua Asia. Gambar penduduk benua Asia. Kalau kamu bilang ini nak gambar penduduk benua Asia, dari mana kamu tahu nak? Karena di situ Bu ada idola saya, aktor Korea Lee Min Ho. Iya, ini coba lihat anak-anak. Kata Natasha, ya gambar ini mengenai penduduk benua Asia. Karena apa? Tadi dia bilang ada idolanya, yaitu aktor Lee Min Ho kedua. Kalau dari gambar ini penduduk benua Asia. Ada mungkin yang sudah belajar di rumahnya, ya. Ada yang mungkin sudah belajar di rumah, ya. Ini penduduk benua Asia ada berapa ras? Ayo ibu tanya. Ayo. Siapa? Grace atau si Sarip? Ya. Ayo Sarip. Penduduk benua Asia terdiri dari 3 ras, yaitu ras Mongoloid. Lihat papan tulisnya. Ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negroid. Iya, ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Sekarang kelompok ya yang ada nanti ibu kasih LKPD lembar kerja peserta didik untuk didiskusikan. Ya. Ini tadi kelompok 1 ya. Iya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ini ada LKPD ya. Ini kelompok 1 tentang persebaran penduduk.
lihat ininya. Ya. Nah, di sini tuh. Salah dari ibu kasih itu. Ya. Nah, ini nanti ibu kasih arahannya. Kamu dari kelompok 2 tentang ya. Ini LKPD, tempat kerja peserta didik. Itu berbagi dulu ya. Dan tadi ini ya, kelompok 3 ya. Dari kelompok 1 ya akan membahas tentang jumlah dan persebaran penduduk benua Asia. Nanti kamu diskusikan bersama teman satu kelompok ya untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD ini. Di sini ada pertanyaannya sebanyak 3. Kamu bisa nanti lihat dari bahan ajar seperti buku paket ya. Ayo dikerjakan, didiskusikan, jangan diam saja, harus aktif. Ini teman-teman, ini apa jawabannya? Ini kita lihat teman sendiri, ini jawabannya. Seperti itu ya, harus aktif ya. Bisa diskusikan sama-sama. Nanti kalau sudah diskusikan, ya sudah selesai hasilnya, ya dikerjakan di sini. Nanti kamu bisa presentasikannya ke depan. Ya, begitu juga dengan kelompok 2 yang kamu bahas ini mengenai ya apa? Budaya dan agama di benua Asia. Kamu bisa lihat nanti bukumu ya atau bahan ajar untuk bisa mengisi masalah-masalah yang ada di LKPD, didiskusikan ya, jangan diam saja, didiskusikan. Oke? Nah, itu bertanya sama kawannya ini apa segala macam ya. Kalau kalian tadi tentang kualitas penduduk benua Asia ini. Membahas tentang apa lah Ibu bilang di LKPD? Kualitas penduduk benua Asia. Udah tahu kan mengisinya kan? Di sini kan nanti ada kolomnya itu, di sini mengisi jawabannya. Udah tahu yang nomor 1 mana jawabannya? Nah, berapa tuh? Ya, kasih tahu sama kawan-kawannya. Halaman 56, paragraf 3. Iya. Kerjakan ya, diskusikan lagi. Jangan hanya vakum gitu aja. Nanti kalau udah selesai dipresentasikannya ke depan kelas ya. Paham ya? Kelompok 3. Ayo diskusikan. Sampai di mana sekarang? Nomor berapa? Nomor 2. Udah dapat jawabannya Yuni? Udah dapat si Yuni tadi? Didiskusikan ya bersama teman satu kelompok. Coba dibacakan Yuni, si salibnya nggak nampak. Faktor. Pengertian jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ya sebaran penduduk benua Asia. Jangan hanya tulis jawabannya, harus dipahami ya. Yang nomor 2 udah siap, Ajura? Kasih tahu sama teman-temannya dan diskusikan. Nah, ayo ditengok dulu itu mana yang kita Ajura. Oke, udah. Isi ya. Jangan hanya ditulis saja tapi harus dipahami biar nanti bagus untuk dipresentasikannya ke depan kelas. Kalau ada yang tidak kamu mengerti bisa kamu tanyakan. Kamu Chris? Iya.
Nomor 2 betulnya kan? Diskusikan ya, Aurora, Auren, Asiana. Siapa nanti rencana mempresentasikannya ke depan? Siapa? Kamu rencana? Ini nanti kelompok 2 siapa rencana mempresentasikannya? Ini Laura. Ya, bagus-bagus ya. Ya nanti kalau bagus mempresentasikannya pasti ibu kasih poin yang bagus, yang tinggi. Ini nanti kelompok 1 Yuni. Nanti bagus mempresentasikannya nanti ya pasti bertambah poinnya. Ketika dulu. Ini punya tahu jawabannya bagus nilainya nanti. Tentunya kan, diskusikan dengan tim saja. Anak kawan yang belum siap dibaca, ayo kita cari sama-sama. Gitu. Nomor 3, ayo diskusikan nomor 3 ya. Ini mengenai pengaruh kualitas hubungan kita terhadap kelangsungan kehidupan ekonomi. Dari kualitas penduduk Asia itu kayak mana? Sudah bisa menampilkan diskusi-diskusinya? Sudah siap? Mana pelan-pelan suaranya siap mana? Ya. Nanti diskusikan sudah berdiri ya. Tadi kelompok 1 sudah selesai katanya menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD-nya, sudah didiskusikan, kemudian sudah dicatat laporannya ya di buku di LKPD masing-masing. Nanti mempresentasikannya di sini aja ya. Ini kelompok 2. Kenapa Tasya? Sudah siap kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah selesai isi LKPD-nya dijawab? Sudah, Bu. Sudah siap nanti mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, berarti sudah bagus ya. Berarti pasti nilainya bagus. Iya, Bu. Kemudian ini kelompok 3, tadi membahas tentang kualitas penduduk benua Asia. Sudah selesai nak? Sudah siap? Sudah Bu. Udah bisa nanti mempresentasikan hasil diskusinya kan? Sudah, Bu. Ya. Pokoknya buat bagus presentasinya, ya. Nanti pasti nilainya bagus. Jangan lemas-lemas, harus semangat. Ya kan? Walaupun kalian belajarnya itu dibagi 2, ya. Satu kelas dibagi 2 gelombang, ya ini kelas A, ya. Walaupun sedikit siswanya, tapi harus semangat. Kalau sedikit yang belajar kan pasti mendengar apa yang ibu ajarkan, jadi cepat sampai ke pikirannya yang disampaikan. Kalau didiskusikan pelajaran itu, masalah itu yang mana nggak tahu diskusikan dengan teman kan, jadi ada tambah ilmunya. Jadi udah siap ya? Iya. Ya, kalau sudah siap, kita akan mulai presentasi hasil diskusinya. Kelompok siapa yang nanti yang mempresentasikan, kelompok yang lainnya harus memperhatikan. Ya, ayo. Kelompok 1, berdiri semua. Ini. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terhadap di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk sedikit dan jarang terdapat di pedalaman Asia. Yang kedua itu faktor-faktor penyebab persebaran penduduk. Ada yang nomor 1 itu topografi, yaitu daerah pedalaman merupakan gurun yang memiliki sifat kering dan panas. Yang kedua, iklim wilayah Asia sebelah utara beriklim sedang dingin. Yang ketiga, itu tingkat kesuburan tanah yang tidak merata. Keempat, itu ketersediaannya sumber air. Yang kelima, kondisi perhubungan transportasi di wilayah Asia. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1.
Iya. Udah paham semua? Sudah, Bu. Atau kelompok satu ada yang belum dipahami dari masalah yang diskusikan tadi? Ada? Tidak ada. Semua sudah paham? Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih untuk kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kembali tempat duduknya masing-masing. Ya. Kita lanjutkan kelompok 2 ya. Kelompok 2, ayo berdiri. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa tadi? Kelora ya? Ya, ayo. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama terbesar di dunia, seperti Hindu, Sikh, Confucius, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam dan Kristen, dan Yahudi. Agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Ya, kemudian itu agamanya tadi tersebar ya di berbagai dunia. Itu munculnya mengapa agama di Asia itu agama terbesar ya. Kemudian dilanjutkan dengan apa lagi nak pembahasannya? Keberagaman dan Budaya. budayanya. Ya. Bagaimana budayanya? Budayanya terlihat dari karya seni, pidato dan musik. Ya. Ada karya seni, pidato dan musik. Ya. Oke, nah, itu aja. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, kelompok 3? Tidak ada? Tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Siapa tadi mau mempresentasikan? Ya. Ayo. Sudah. Ayo. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI, merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Cina, dan Arab Saudi termasuk kelompok dengan kualitas penduduk sangat tinggi. Sedangkan Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. Terima kasih. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Paham semua? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Demikianlah hasil presentasi dari kalian ya, kelompok masing-masing. Ya, Ibu sangat bangga sekali kepada anak-anak Ibu karena sudah mampu berdiskusi dengan kelompoknya dan menjawab pertanyaan atau masalah yang ada di LKPD dengan benar. Ya, kalau begitu, marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai dinamika penduduk benua Asia. Ada yang mau menyimpulkan? Ayo, Bu. Ya, ayo Joshua berdiri. Kesimpulan adalah jumlah penduduk benua Asia tahun 2019 kurang lebih mencapai 4.641.554.775 juta jiwa. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Oke, lagi kesimpulannya. 3. Kualitas penduduk tinggi yaitu Jepang dan Cina. Ya, terus Dan kualitas penduduk sedang yaitu Indonesia. Kualitas penduduk rendah yaitu Nepal. ya, itu kesimpulannya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Joshua. Ayo duduk kembali. Siapa lagi yang mau menambahkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, ayo Putri. Kesimpulannya adalah Ya, kuat suaranya biar dengar kawan-kawan yang di sana. Kesimpulannya adalah agama yang ada di benua Asia seperti Hindu, Sikh, Confucianisme, Taoisme, Shinto, Islam, dan Kristen. Ya. Nah, itulah ya, terima kasih ya Putri. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Kamu bisa lihat di sini di slide PowerPoint Ibu. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita ini hari ini, kesimpulan dari hasil diskusi kalian Ibu simpulkan di sini. Tadi juga sudah disimpulkan oleh teman kalian si Joshua dan si Putri. Ya, di sini tahun 2019 jumlah penduduk Asia itu kurang lebih 4,6 miliar jiwa. Ya. Kemudian yang kedua, penduduk Asia itu tersebar tidak merata. Yang ketiga, ras utamanya itu ada ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Yang keempat, ada kualitas
Asia yang tinggi seperti Jepang, Cina, Singapura. Ada juga yang sedang seperti negara kita, Indonesia, dan ada juga yang rendah yaitu negara Nepal. Ya. Kemudian agamanya, Asia merupakan ya tempat lahirnya agama-agama di dunia. Jadi agama di Asia itu tersebar ya di berbagai wilayah di dunia. Contohnya ada Shinto, ada Kristen, Buddha, Islam, ya kan? Itu dia. Kemudian yang keenam, ya benua Asia budayanya itu banyak seperti karya seni, kaligrafi, kemudian musik, ya, ada porselin, ya. Itulah mengenai budaya benua Asia. Jadi itulah kesimpulan kita mengenai pelajaran hari ini. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Kalau begitu kita lanjutkan. Ibu berikan 3 soal evaluasi, ya. 3 soal evaluasi ini, ya, Ibu akan kasih 3 saja soalnya, nggak banyak-banyak. Untuk apa Bu soal evaluasi itu? Untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami pelajaran hari ini. Gampang-gampang pertanyaannya, karena kalian sudah diskusikan di dalam kelompok. Siap mengerjakan soal evaluasi? Siap? Ya. Kita tadi udah bersama-sama menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini kan? Ini ada soal evaluasi, ya, Ibu kasih untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami pelajaran hari ini tentang materi dinamika penduduk benua Asia. Ini ada soal evaluasinya. 3 soal saja ya, banyak-banyak. Kamu kerjakan nanti di kertas selembar. Nanti Ibu kumpul ya. Jangan diskusi masing-masing. Oke, Bu. Karena kan sudah tadi diskusinya kan. Bisa kamu lihat bahan ajarnya atau pasti kamu udah pahami. Ini ada ya soalnya. Ini dikerjakan masing-masing ya. Jangan didiskusikan. Dikerjakan masing-masing. Oke. Ya, dikerjakan di kertas, di lembar, nanti dikumpul. Oke, paham? Iya, ayo mengerjakan. Jangan dilihat tugas kawannya. Ayo kita sini. Ayo tulis kembali dia. Kalau kamu tadi sudah diskusikan benar-benar dengan kelompoknya, pasti mampu mengerjakannya. Nah, 3 soal. Ya. Bisa dijawab kan? Bisa, Bu. Nih. Taruh di bawah. Oke anak-anak, ini udah bisa ya mengerjakannya. Kalau kamu tadi diskusinya betul-betul dengan satu kelompoknya, pasti sudah bisa mengerjakannya. Tadi kan waktu teman-teman kelompok lain mempresentasikannya, tidak ada yang bertanya kan, berarti Ibu anggap sudah paham. Berarti sudah bisa mengerjakan soal evaluasi dengan benar. Nanti tulis namanya, ya, kelasnya, kemudian bidang studinya, ya. Terus apa? Biar Ibu tahu siapa yang sudah mengerjakan. Ini nanti soal ini, ya, untuk mengetahui sampai di mana kalian sudah memahami ya pelajaran kita hari ini. Bisa kan? Bisa, Bu. Karen, Joshua, Delora, Natasha. Ya. Kerjakan ya. Ini tadi soalnya. Mana pulpennya? Ayo, kerjakan masing-masing. Mana kertas lembar? Soalnya kan ada tadi bagaimana persebaran penduduk benua Asia. Yang kedua, ya, analisis hubungan pertumbuhan dan kualitas penduduk benua Asia. Yang ketiga, soalnya tadi analisis hubungan agama dan budaya penduduk benua Asia ya. Tadi Ibu tadi kan udah kasih kartu soalnya. Ya. Jangan ada yang mencontek ya, kerjakan masing-masing. Nah, tadi kan udah diskusi kan, pasti udah mengerti. Ini kerjaan. Oke.
Ini udah siap ini. Sudah, Bu. Lihat. Ya, Sudah, Bu. sudah Bu. Sudah bisa dikumpul. Sudah, Bu. Ya. Sudah bisa sini dikumpul. Ini salib. Ya. Ini si Grace. Ini Putri. Ini Yuni. Ini udah siap. Sudah, Bu. Siap Mas ya? Ini udah Laura. Udah terus namanya kan? Kelasnya. Ini si Farel, ini si Joshua. Ya. Tinggalan ya. Udah pasti betul ini semua kan? Ayo. Ini udah belum? Ya, ayo. Udah ngerti kan? Udah. Ya, nanti ini ibu nilai. Ya. Ibu nilai, nanti nilainya pasti kamu tahu setelah ibu kembalikan ke kertas jawabanmu, ya kan? Jadi situ bisa kamu ketahui berapa nilaimu dan berapa sehingga kau tahu sampai di mana kamu memahami materi hari ini. Ya, untuk aktivitas kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu lihat anak-anak semua sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu sangat senang sekali, ya kan? Ibu berharap pelajaran kita tentang dinamika penduduk benua Asia, anak-anak bisa paham semua. Nanti ibu perhatikan dan ibu nilai, kemudian ibu periksa dulu, kemudian ibu nilai, ya jawaban dari evaluasi yang telah kalian kerjakan. Refleksi dulu pelajaran kita hari ini, ya. Ibu mau bertanya dulu, ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa bisa menjawab? Nah, ayo Aurora. Tentang dinamika penduduk benua Ya, Asia. tentang dinamika penduduk benua Asia. Apakah kalian senang mempelajari materi tentang dinamika penduduk Asia hari ini? Sangat senang, Bu. Ya, berarti sangat senang. Berarti nampak kalian sudah memahami dan sudah mengerti. Mengerti. Ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Ya, Ibu berharap ya pelajaran hari ini tidak kalian lupakan, tapi tetap kalian ingat sehingga apa? Nantinya saat ujian, apalagi minggu depan kita mau ujian ya kan? Kalian bisa mengerjakannya dengan benar ya sehingga memperoleh nilai yang bagus nanti di raport ya. Nah, dari Ibu juga mau memberi motivasi kepada kalian supaya tetap jaga protokol kesehatan seperti apa? Menggunakan masker, ya kan? Kemudian rajin cuci tangan, ya cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian pakaian yang kalian pakai hari ini nanti sampai di rumah jangan lupa langsung dicuci. Kalau kalian ke tempat yang ramai harus jaga jarak. Kita ini kan sekolah kita belajar dibagi dua kelasnya kan, jaga jarak. Ya, kita tutuplah pertemuan kita dengan doa. Siapa memimpin doa? Ayo, Azura berdiri. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Dari mulai. Yang mulia Tuhan kami, selamatkanlah kami dalam perjalanan maupun nanti. Sadarkanlah kami ke dalam tempat tujuan masing-masing. Amin. Baiklah anak-anak, coba hadap ke depan dulu semua. Oke, ya. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.